Umat Allah yang terkasih, di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga ini, GKI Kuitang masih mengadakan ibadah secara online bersama dengan keluarga-keluarga di rumah masing-masing. Dengan beribadah di rumah, kita mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dalam ibadah ini, kita akan mendengarkan beberapa percakapan antar generasi dalam sebuah keluarga terkait dengan makna dan tema ibadah hari ini. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah ini. David, ada apa nak? Kok nampaknya lagi kesel? Aku sedih, Bu. Tahun ini kita nggak bisa liburan keluar kota. Padahal hari Kamis ini kan hari libur. Nak, saat ini kita memang tidak bisa liburan keluar kota karena kita harus mengikuti kebijakan pemerintah dalam memutus penyebaran virus corona. Lagi pula, meskipun hari Kamis ini hari libur, kita kan dapat beribadah di rumah untuk merayakan dan menghayati kembali kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Yuk, mari kita siap-siap beribadah. Iya, Bu. Ayo kita beribadah karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan naik ke surga untuk kita semua. Yesus naik dari bumi dan menuju tatanya, dan menuju tatanya. Berkebutlah tiap makhluk, tiap lidah pun mengaku Yesus Tuhan semesta. Yesus Tuhan semesta. Yesus Raja Maha Kuasa, bersujudlah bangsa-bangsa dan menjadi murid-Nya, dan menjadi murid-Nya. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Mengapa banyak orang selalu mengaitkan berbagai peristiwa yang terjadi di dunia ini dengan akhir zaman, termasuk virus corona ini. Pak, ada apa? Bapak tampaknya sedang kesal. Bukan, Nak. Bukan kesal. Bapak hanya bingung setelah membaca pesan di WhatsApp ini yang mengatakan, yang mengaitkan virus corona ini dengan akhir zaman. Apa dunia ini akan segera kiamat? Pak, Yesus pernah berkata dalam Matius 24 ayat 36, perihal akhir zaman atau kedatangan anak manusia tidak ada seorang pun yang tahu. Yesus pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Jadi, kita tidak perlu cemas dan takut akan berita-berita yang menyesatkan belakangan ini. Iya, Nak. Terima kasih sudah mengingatkan Bapak. Daripada bingung dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya, lebih baik kita membaca Injil, kabar sukacita di masa pandemi ini. Segala puji baginya di tata mulia yang sudah memberi putranya kepada dunia. Puji namanya, mari pujilah namanya. Puji namanya, mari pujilah namanya. Oh, nama Yesus mulia di alam semesta, malaikat terus memujinya di surga yang bakar. Puji namanya, mari pujilah namanya. Puji namanya, mari pujilah namanya. Hai sobat yang benar, disiksa didera, rencana Allah telah genap demi manusia. Puji namanya, mari pujilah namanya. Puji namanya, mari pujilah namanya. Dialah Raja yang besar, tiada bandingnya. Sabdanya adil dan benar selama-lamanya. Puji namanya, mari pujilah namanya. Puji namanya, mari pujilah namanya. Marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa. Ya Allah, kami menyesali setiap sikap kami yang seringkali terpengaruh oleh berita-berita yang menyesatkan, yang belum tentu benar, dan yang menyebarkan ketakutan. Iman kami bisa goyah ketika membaca atau mendengar berita-berita semacam itu. Ampunilah kami. Ya Allah,
Kami menyesali setiap kegagalan kami dalam mewartakan Injil-Mu kepada orang lain. Kami kerap kali gagal dalam menghadirkan damai sejahtera dan sukacita dalam hidup sesama kami manusia. Ampunilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami yang berdosa ini. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Umat yang diampuni Allah, dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah. Dinobatkanlah Sang Raja Penebus, bahana surga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatmu kekal selamanya. Dia nobatkanlah pengasih abadi, di dalam darah lukanya kasihnya berseri. Malaikat tercengang melihat dahsyatnya, rahasia Allah terbentang demi manusia. Marilah kita berdoa untuk pelayanan firman. Ya Allah, Engkaulah yang memberi kesempatan bagi kami untuk merayakan kenaikan Yesus pada hari ini. Biarlah kami dibukakan pikiran kami oleh kuasa Roh Kudus untuk memahami tugas pengutusan, tugas kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Biarlah kami benar-benar ya Tuhan, diperlengkapi oleh Roh Kudus, memahami dengan benar setiap firman yang kami baca dan renungkan. Roh Kudus jugalah yang memampukan hamba-Mu untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan, sehingga dapat diterima di dalam hati kami masing-masing, menjadi berbuah dalam kehidupan kami. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita membaca dari Lukas pasal 24, ayat 44 sampai dengan 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus
membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali dalam sukacita karena mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita saat ini. Kita mendalami firman Tuhan dalam rangka menghayati tugas dari Yesus saat Yesus naik ke surga. Tugas menjadi saksi. Menjadi saksi harus diperlengkapi dengan Roh Kudus. Mewartakan Injil berarti menjadi saksi. Mewartakan Injil dengan hikmat berarti orang harus diperlengkapi dengan Roh Kudus. Lukas 24 ayat 48-49. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Roh Kudus diberikan kepada murid untuk menguatkan dan memberi kesanggupan dalam melakukan tugas pengutusan. Tugas menjadi saksi. Roh Kudus berarti kuasa dari surga yang memperlengkapi murid-murid. Seperti nyanyian PKJ 97, Roh Kudus kuatkanlah kami. Roh Kudus kuatkanlah kami jadi saksi. Saksi Tuhan di dalam dunia. Roh Kudus, kobarkanlah api kuasa-Mu dalam hati kami yang berdosa. Roh Kudus, kuatkanlah kami jadi saksi di tempat yang penuh rasa benci. Roh Kudus, hiburlah setiap hati sedih dan berilah damai sejahtera. Jika Roh Kudus memberi kemauan dan kemampuan kepada kita untuk bersaksi, berarti kita tidak diam, namun pergi menjumpai orang, berbicara pada orang lain, memberi contoh kehidupan. Kita menjumpai orang yang berdosa agar mereka mengalami terang Tuhan. Kita menjumpai orang yang dikuasai oleh kebencian agar mendapat kedamaian dari Tuhan. Kita menjumpai orang yang bersedih agar mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Kita menjumpai orang yang dikuasai kegelapan agar mau mengikuti terang Tuhan. Kita menjumpai orang yang lemah agar mendapat kekuatan dari Tuhan. Kita bersaksi dengan hati yang teguh, tidak resah, yakin, dan berpengharapan pada Tuhan. Kita bersaksi tentang Yesus, berarti kita sudah melihat atau mengetahui tentang Yesus, seperti murid-murid yang langsung melihat kehidupan Yesus. Bersaksi memberitakan Yesus yang benar-benar menderita dan bangkit. Kita bersaksi tentang Yesus, berarti kita harus mampu memberi keterangan yang benar bahwa Yesus benar-benar hadir di dunia ini, benar-benar menderita, disalib dan mati, bangkit serta naik ke surga, seperti dinyatakan dalam Lukas 24 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga.
Kita bersaksi, berarti harus berani menjelaskan bahwa penderitaan Yesus itu benar-benar terjadi dan tidak pura-pura. Mengapa harus dijelaskan bahwa Yesus menderita dan bangkit pada hari yang ketiga? Karena pada masa lalu dan juga masa kini, ada ajaran dekotisme yang mengatakan bahwa Yesus tidak sungguh-sungguh manusia. Yesus Kristus hanya pura-pura saja menderita dan mati. Ajaran ini menyangkal penderitaan dan kebangkitan Yesus dari kematian. Ajaran ini menerima Yesus sebagai yang ilahi, tapi Yesus tidak pernah menjadi manusia. Pada masa kini, kelompok agama tertentu mempengaruhi orang Kristen dengan ajaran dekotisme ini, dan akhirnya ragu-ragu dan meninggalkan iman Kristen. Juga ada ajaran Basilides yang mengatakan bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, tapi Simon orang Kirene. Menurut Basilides, Yesus secara ajaib menyerupai diri seorang Simon orang Kirene, dan tempatnya di kayu salib digantikan oleh Simon orang Kirene. Ajaran Basilides ini juga dipakai kelompok agama tertentu untuk mempengaruhi orang Kristen agar meninggalkan iman Kristen atau menyerang iman Kristen. Ajaran lainnya yaitu ajaran Valentinus mengatakan bahwa Yesus bersifat roh bukan daging. Tubuh Yesus berbeda dari tubuh manusia. Ajaran Serdon berpendapat bahwa Yesus tidak lahir dari anak darah Maria. Bahkan ia tidak lahir sama sekali. Yesus datang ke dalam dunia sebagai anak Allah, tetapi tidak di dalam daging. Ajaran Marcion mengatakan bahwa Yesus tidak pernah lahir, namun secara tiba-tiba muncul dari surga. Yesus bukan manusia dan tidak memiliki tubuh sama sekali, sehingga ia juga menolak penderitaan dan kematian Yesus. Dengan berbagai ajaran seperti ini, maka orang beriman harus benar-benar memahami peristiwa dan makna penderitaan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Semua orang Kristen diharapkan bisa bersaksi, menjelaskan tentang Yesus yang menderita, disalib, mati, dan bangkit naik ke surga. Yesus menderita karena menyelamatkan manusia dari dosa. Penderitaan Yesus juga mempersiapkan orang beriman menghadapi penderitaan di dunia ini. Kita menjelaskan tentang Yesus sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya, selengkap-lengkapnya, sebenar-benarnya, tidak menyimpang, tidak ditambahkan dengan pendapat dunia atau pendapat pribadi. Berita tentang Yesus tidak boleh diduga. Orang beriman meyakini karena mengalami sendiri hidup bersama Yesus, pernah merasakan damai dalam Yesus, pernah mengalami perbuatan Tuhan dalam hidup sehari-hari kita. Roh Kudus juga memberi keberanian bersaksi tentang Allah yang menciptakan dunia, memelihara alam semesta dan manusia, dan bersaksi tentang peranan Roh Kudus dalam hidup kita dan dalam tubuh Kristus atau gereja. Hanya orang yang dikuasai Roh Kudus akan mau dan dimampukan untuk bersaksi. Kalau belum dikuasai Roh Kudus, maka orang tidak berani, tidak mau menjadi saksi, malas menjelaskan tentang Yesus, takut salah, takut tidak diterima kesaksiannya, takut dicemooh, takut ketahuan Kristen, dan merasa rugi kalau bersaksi. Ada orang Kristen tidak berani mengaku dirinya Kristen, seperti Bapak X tinggal di sebuah desa dan kebaktian minggu di kota. Dia satu-satunya orang Kristen di desa itu. Dengan bangga Bapak X menceritakan pada teman di gerejanya di kota bahwa orang di desanya tidak ada yang tahu bahwa dia Kristen. Menurut dia, lebih baik tidak perlu orang tahu bahwa dia Kristen. Yang penting tidak berbuat jahat dan tidak perlu bergaul dengan orang desa. Nanti ditanya-tanya agamanya, bisa ketahuan. Itu akan merugikan dalam pergaulan,
takut dihina dan disingkirkan. Demikian juga di kantor Bapak P. Tidak ada yang tahu bahwa dia orang Kristen. Dia senang orang tidak tahu bahwa dia Kristen. Karena dia takut dihambat karirnya, takut disingkirkan dan dihina. Kalau kita menggunakan pikiran dan kekuatan sendiri, maka kita takut bersaksi. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita agar tidak menyembunyikan identitas Kristen kita sebagai terang dan garam dunia. Garam itu harus dirasakan orang sekitar. Terang atau pelita itu tidak diletakkan di bawah gantang, tapi di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang. Itu bisa dibaca Matius 5 ayat 13-16. Kesaksian tentang terang harus bercahaya, harus dikenal orang sekitar. Iman Kristen harus dibicarakan dengan berhikmat, dengan mata hati yang terang, dengan pikiran yang dibukakan oleh Tuhan. Dan harus dinyatakan dengan perbuatan, dengan melayani orang yang butuh pertolongan atau berdiakonia. Oleh sebab itu, kesaksian atau marturia dan pelayanan diakonia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisah. Mungkin orang Kristen berdiakonia lebih dahulu, kemudian sesudah menjadi sahabat, baru dia bermarturia. Perlu hikmat dalam melakukan diakonia dan marturia. Jangan bersaksi menjadi perkelahian, pertengkaran, permusuhan, kerusuhan antar umat beragama. Pernah rombongan satu gereja melakukan kesaksian dan diakonia di suatu tempat. Mereka memasang saluran air bersih. Setelah rombongan gereja pulang, saluran air tersebut dibongkar. Tapi ada gereja yang lain melakukan kegiatan kesaksian dan diakonia di daerah lain. Tapi gereja ini melakukan kerjasama dengan pemerintah setempat dan juga beberapa tokoh masyarakat untuk menyalurkan bantuan diakonia. Diakonia yang mereka lakukan diterima. Disinilah perlu hikmat dalam bersaksi dan berdiakonia. Bersaksi dengan hikmat melalui pergaulan. Kita bisa melakukan kesaksian melalui pergaulan di lingkup RT, RW, kelurahan, kecamatan, atau kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Bersaksi menjadi terang dan garam. Memang harus memberi waktu, tenaga, pikiran untuk bergaul, menjadi sahabat, tapi tidak terpengaruh dan tidak menjadi tersesat. Bapak S berperan dalam urusan pembinaan remaja di suatu RT melalui pembinaan olahraga. Bapak S ini menjumpai orang tua atau remaja yang bermasalah, yang mengalami kesulitan, dan memberikan penghiburan, penguatan, dorongan, bimbingan. Ketika ada kebencian di RT, Bapak S berperan memberikan perdamaian. Ketika ada orang yang disingkirkan, Bapak S memberi dukungan dan menghargai. Bapak S bersaksi melalui fungsi dan peran yang ada di dalam masyarakat. Berhikmat dalam bersaksi berarti memahami cara bergaul, cara memperhatikan, dan menolong orang lain. Sasaran kesaksian adalah orang yang belum mengenal Yesus secara benar. Orang yang belum mengenal Yesus yang menderita, belum mengenal Yesus yang menderita dan disalib, mati dan bangkit naik ke surga. Dan juga kepada orang yang dikuasai dosa kegelapan dunia. Orang yang dikuasai kebencian, kebohongan, melakukan kekerasan dan melakukan kejahatan lainnya. Melalui kuasa Roh Kudus, kita dimampukan untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Dan Roh Kudus membawa firman Tuhan masuk dalam hati manusia. Ada orang yang jahat, sudah berkali-kali membunuh, masuk penjara. Kemudian ada misionaris yang memberitakan firman Tuhan, tapi selalu ditolak oleh penjahat tersebut. Pada saat tertentu, penjahat itu membaca sendiri bagian Alkitab. Hatinya tersentuh. Melalui perenungannya, penjahat ini menerima Yesus dalam hidupnya. Apakah misionaris yang memberitakan Injil di penjara dan ditolak oleh penjahat itu disebut gagal? Tidak. Roh Kudus bekerja setelah misionaris tidak lagi melayani penjahat tersebut.
Roh Kudus membuka hati penjahat ketika membaca sendirian bagian Alkitab. Banyak kisah para penjahat dibukakan Tuhan pikirannya dan menjadi saksi Tuhan bagi mantan narapidana dan orang lain. Kita diminta Tuhan bersaksi, karena Yesus sudah menyelesaikan karya keselamatan. Yesus sudah memberi kemenangan atas dosa. Sekarang tugas orang beriman adalah menjelaskan kemenangan Yesus atas dosa, sehingga banyak orang dimenangkan dari dosa. Bersaksi itu jangan demonstratif atau menggebu-gebu memberitahukan bahwa kita Kristen. Tapi juga jangan sembunyi atau takut ketahuan sebagai orang Kristen. Orang yang menggebu-gebu asal bertemu dengan orang lain selalu bicara tentang Yesus. Orang ini merasa kalau sudah membicarakan tentang Yesus setiap hari, berarti sudah menjadi saksi yang baik. Padahal, berita yang baik harus disampaikan dengan cara yang baik, cara yang berhikmat, dengan melihat kondisi orang yang akan diberitakan. Tidak asal berteriak tentang Yesus, tapi berhikmat dan belajar, seperti para misionaris yang berhasil dalam kesaksian dengan melakukan pendekatan budaya, pendekatan kesehatan, dan pendidikan. Melalui pendekatan misionaris ini, daerah tertentu menjadi banyak orang yang mengikut Yesus. Ada beberapa ibu bersaksi dengan melakukan pendekatan kesehatan, memberikan bantuan gizi dan pendidikan kesehatan. Di desa itu banyak orang mengenal ibu ini sebagai orang Kristen. Dan bahkan ada yang tinggal di rumah ibu yang Kristen ini untuk dirawat di rumah sakit di kota. Jika ibu ini bersaksi, maka ia akan menjelaskan bahwa semua pelayanan yang dilakukannya itu karena Tuhan Yesus yang memanggil dia untuk melayani. Yesus yang sudah menyelamatkan dirinya dari dosa. Bersaksi berarti menjelaskan panggilan Yesus melalui pelayanan kesehatan yang dilakukannya. Apa yang dilakukan ibu ini adalah salah satu bentuk bersaksi yang berhikmat dengan mata hati yang terang. Bersaksi itu bukan mengatakan bahwa menjadi orang Kristen itu enak, pasti masuk surga, pasti tidak ada sakit penyakit, pasti tidak ada kemiskinan, dan Tuhan akan memberi kekayaan. Pasti tidak ada masalah, karena Tuhan melindungi dari masalah dan bahaya. Menjadi orang Kristen enak karena mendapat bantuan sembako. Yesus tidak mengajarkan orang bersaksi seperti itu. Bersaksi bukan mengajarkan orang agar mencari materi, mencari uang. Bersaksi mengajarkan orang mengakui dosa, ditebus Yesus, dan diperbaharui. Karena itu Yesus menekankan bahwa bersaksi itu tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Bertobat berarti berpaling dari yang sesat, percaya pada Allah yang hidup. Bertobat dalam hidup damai dengan Allah dan sesama, hidup dalam pembaharuan. Bertobat berarti mau memberitakan Injil kepada semua bangsa, terutama di sekitar kita. Bertobat mau diutus Tuhan, menjadi tenaga utusan. Tenaga utusan dari Tuhan ini, pekerjaan pengutusan ini tidak terlalu berat, sebab Tuhan menolong dan memberikan Roh Kudus. Kalau kita bersaksi, tidak memberitakan tentang pengampunan dosa, tapi pertobatan tidak hanya tentang pengampunan dosa, tapi juga tentang pertobatan dan penyesalan dosa. Kekristenan bukan murahan, bahwa hanya mengampuni dosa saja, tapi Yesus meminta penyesalan dosa dan pertobatan. Hidup orang Kristen bukan hidup yang sembarang, yang hidup di dalam dosa. Kalau kita bersaksi hanya tentang penyesalan dosa dan pertobatan saja, juga tidak baik. Harus ada pengampunan dosa. Kalau tidak ada pengampunan dosa, orang akan ingat akan kesalahan dosa masa lalu. Bersaksi dari pertobatan dan pengampunan dosa berarti kita menyaksikan hidup kita yang sudah kita sesali, hidup yang bertobat dan diampuni. Bersaksi bukan tentang kekayaan dan kesehatan, tapi tentang hidup yang diubah Tuhan, hidup yang sudah diampuni, hidup yang mampu, yang mau mengampuni orang lain. Orang yang percaya pada penebusan dosa
maka dosanya diampuni, tebus, dan dia kemudian bertobat. Kesaksian kita agar orang menyesali dosa, ditebus dosanya oleh Yesus, dan diampuni serta bertobat. Tujuan dari pemberitaan Injil bukanlah membaptiskan orang menjadi Kristen. Tujuan pemberitaan Injil adalah pertobatan, pengampunan dosa bagi semua bangsa, terutama orang di sekitar kita. Di tengah COVID-19, bagaimana kita bersaksi? Kita minta Tuhan memberi hati yang terang dan terbuka memahami semua bagian Alkitab. Tidak memahami sepotong-potong, sepotong-sepotong, untuk menafsirkan firman Tuhan terkait dengan pandemi COVID-19. Kita menghibur, menguatkan orang yang positif COVID, bukan menyingkirkan, bukan menolak, merendahkan mereka yang positif COVID. Bukan menghakimi orang yang positif COVID dengan mengatakan, itu kena tulah, kena hukuman Tuhan, dan akhir zaman akan segera datang. Kita menjumpai orang yang positif COVID-19 melalui media virtual, media sosial, memberi dukungan, membawa kedamaian dan ketenangan dalam menghadapi COVID-19. Sebelum bersaksi, kita harus menerima berkat Tuhan, seperti yang dinyatakan dalam Lukas 24 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar sampai dekat Betania. Di sana ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Berkat dari Yesus berarti Yesus menyerahkan tugas pengutusan kepada murid-murid dan setiap orang beriman. Tuhan berjanji akan mendampingi orang yang bersaksi. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 13 ayat 14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Marilah kita memberitakan Injil, mulai dari tempat kehidupan sehari-hari kita, dengan hikmat dari Tuhan dan diperlengkapi oleh Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu di dalam setiap pergumulannya, agar kami dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan, diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga yang kami sampaikan benar-benar tentang Yesus yang menderita, disalibkan, mati, dan dibangkitkan. Sehingga semakin banyak orang percaya bahwa Yesus benar-benar juru selamat dunia. Jangan biarkan kami diam, tidak berbuat apa-apa atau takut. Perlengkapi kami ya Tuhan untuk menjadi saksi yang berhikmat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pasien positif COVID atau
pasien dalam pengawasan, pemantauan. Biarlah mereka juga diberikan kekuatan dan kesehatan. Biarlah kami bisa memberikan dukungan kepada mereka yang mengalami positif COVID, tidak merendahkan mereka. Memberikan kekuatan melalui media sosial atau melalui cara-cara lain yang boleh menolong mereka agar tegar menghadapi sakit penyakit, khususnya COVID-19 ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk para dokter, untuk para perawat, tolong mereka, kuatkan mereka, berikan hikmat juga dalam merawat mereka yang positif COVID atau yang di dalam pengawasan pemantauan. Demikian juga ya Tuhan, semua fasilitas perlengkapan rumah sakit boleh menopang untuk pemulihan bagi rekan-rekan kami, para pasien positif COVID ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan yang berdampak karena pandemi COVID-19 ini, yang kehilangan pekerjaan, yang di PHK, yang mempunyai kesulitan dalam penghasilannya, yang tidak bisa kembali pulang kampung. Tuhan berkati agar mereka juga mendapatkan jalan keluar, mendapatkan ketenangan dan damai ketika mereka berada di rumah. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang masih bekerja. Tolong mereka ya Tuhan, agar mereka mempunyai kekebalan tubuh untuk menghadapi COVID ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk aparat pemerintahan, keamanan, dan siapapun yang mendukung proses pemulihan daripada COVID ini. Tuhan tolong. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap mereka yang masih bekerja, para buruh tukang ojek, dan siapapun, biarlah mereka tetap dikuatkan, dijauhkan dari COVID-19 ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap orang yang dengan kreatif melakukan usaha-usaha, melalui apapun ya Tuhan, tolong agar mereka buat berhasil dalam usaha-usaha mereka ini, untuk menambah kehidupan mereka. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, untuk upaya penemuan vaksin virus corona ini, dan juga metode terapi plasma dan metode yang lainnya. Biarlah semakin cepat ditemukan, agar bisa menyelamatkan dan menolong korban COVID-19 ini. Kami berdoa ya Tuhan, untuk gereja-gereja di Indonesia dan di dunia. Biarlah kami terus bertumbuh iman kami, dimampukan bersaksi Tuhan, melalui pelayan-pelayan yang bisa kami lakukan, baik secara online ataupun melalui kunjungan langsung. Tuhan berkati agar gereja-gereja terus berkarya di tengah-tengah pandemi COVID ini. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bagi bangsa kami ini. Tuhan berkati agar kebijakan, keputusan-keputusan yang diambilnya yang terbaik untuk kehidupan berbangsa kami, untuk mengatasi COVID ini. Biarlah kami mendukung dengan kedisiplinan, dengan ketaatan kepada protokol untuk mengatasi COVID ini. Demikian juga untuk setiap anggota keluarga kami yang belajar dari TK, SD, SMP, SMA. Kuatkan mereka untuk belajar di rumah, dan biarlah mereka disiplin dan berprestasi. Bagi yang sakit, bagi yang lemah, yang lansia, Tuhan kuatkan mereka, berikan damai sejahtera mereka. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam Yesus yang mengajarkan kami. Doa Bapa kami kita nyanyikan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya,
Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, setelah hari-hari yang kita lalui kita merasakan berkat-berkat Allah, maka tibalah saatnya untuk kita mempersembahkan sebagian berkat yang kita terima. Umat yang diberkati Allah, dengarlah firman Tuhan yang mendasari persembahan kita yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12-13 yang demikian bunyinya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Bapak Ibu, persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop untuk diserahkan ke kantor gereja atau ditransfer ke nomor rekening gereja sebagai berikut. Yang pertama, rekening mandiri nomor 1230092018359 atas nama Majelis GKI Kuitang. Yang kedua, rekening BNI nomor 001072966 atas nama Majelis GKI Kuitang. Yang ketiga, rekening BCA nomor 53201590000 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Yang keempat, rekening Arta Graha nomor 10786399195 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Demikian Bapak Ibu untuk persembahan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, kami mengucap puji syukur atas kasih karunia-Mu di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Kami masih boleh beribadah dari masing-masing rumah secara terpadu dengan acara ibadah GKI Kuitang ini. Bapa, berkatilah kami pribadi lepas pribadi yang ikut ambil bagian di dalam ibadah ini maupun yang belum dapat ikut ambil bagian. Dalam kesempatan ini kami mengucap syukur atas kesempatan di mana kami boleh memberikan sebagian berkat yang Bapa limpahkan bagi kami dalam bentuk persembahan. Pakailah persembahan ini Bapa untuk pelayanan umum gerejawi dan juga aktivitas lain yang memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberikan persembahannya Bapa, agar mereka di hari-hari berikutnya juga terberkati dan ikut ambil bagian dalam persembahan ini. Begitu juga para petugas yang akan mengelola dana ini, berkati dan kuasai mereka Bapa untuk menggunakan setiap rupiah yang terkumpul semata-mata secara efektif untuk pelayanan-pelayanan GKI Kuitang dan aktivitas pendukung lainnya. Terima kasih Bapa, di dalam kasih Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bang, Ya, kata lu kita-kita gini bisa gak sih jadi penginjil?
Bisa banget tuh deh. Dengan semangat, kreativitas, kita bisa banget nih jadi pewarta Injil pada masa sekarang. Apalagi pas masa pandemi kayak gini. Wih, sabi. Kita bikin vlog aja yuk, buat nginjil-nginjil. Cocok banget tuh. Yang penting diajak ya teman-teman gerejanya. Oke, sikat. Sabi. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan. Rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus, Tuhanmu akan hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan. Rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Marilah kita menghadap Tuhan yang memberi berkat dan tugas pengutusan di ladang dunia. Maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Jadilah pewarta-pewarta Injil yang mengabarkan sukacita kepada sesama. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terimalah berkat dari Allah. Anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kekuatan dari Roh Kudus senantiasa memampukanmu untuk menjadi pewarta-pewarta Injil yang mengabarkan sukacita kepada sesama, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.